Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya semuanya? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan materi kita dalam membuat anggaran. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali dalam tatap muka sebelumnya kita sudah mulai membuat forecast. Jadi ketika membuat anggaran di sana itu diawali dengan membuat forecast dulu, forecast penjualan. Dari forecast penjualan kemudian kita lanjutkan dengan menyusun anggaran penjualan. Kemudian langkah berikutnya setelah anggaran penjualan itu bisa kita susun, kita akan menyusun anggaran produksi. Dimana seperti kita sudah ketahui bahwa anggaran produksi itu bisa kita lakukan dengan menggunakan 3 kebijakan. Kebijakan persediaan, kebijakan produksi, dan kebijakan kombinasi antara produksi dan persediaan. Nah, kemudian di sana setelah mengkombinasi masing-masing semuanya yang ada di sana, yang kita lakukan di sana adalah membuat anggaran berikutnya. Karena alur pikirnya, alur kegiatannya di sana adalah sebenarnya ini adalah membuat produk. Ketika membuat produk, anggarannya gimana? Kan gitu. Nah, anggaran ketika kita membuat produk diawali dulu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di sebelumnya, yaitu membuat forecast, penjualan, kemudian anggaran penjualan, buat anggaran produksi. Nah, setelah anggaran produksi dibuat, akhirnya kita akan melihat bahwa produk yang kita buat itu apa saja yang dibutuhkan. Nah, suatu produk dibutuhkan di sana itu memerlukan 3 hal utama. Yang pertama, produk tidak akan menjadi sebuah produk kalau di sana tidak ada bahan mentah. Jadi harus ada bahan mentahnya terlebih dahulu. Nah, bahan mentah inilah yang nanti akan disusun menjadi anggaran bahan mentah. Kemudian selain ada bahan mentah, tentu di sana harus ada yang mengerjakan. Ada bahan baku tapi nggak ada yang mengerjakan, gimana akan menjadi sebuah produk kan gitu. Nah, disitulah dibutuhkan tenaga kerja. Sementara ketika produk itu dikerjakan, yang mengerjakan adalah tenaga kerja yang langsung menangani, sehingga dikatakan dia sebagai tenaga kerja langsung. Berarti dari situlah kita membutuhkan anggaran tenaga kerja langsung. Tapi di lain pihak ketika bahan mentah sudah ada, tenaga kerja sudah ada hal lain yang harus kita ketahui bahwa nanti ketika kita membuat produk masih dibutuhkan yang lain-lainnya sebagai pelengkap. Nah, pelengkap itulah kalau dalam produksi dikatakan, diistilahkan sebagai biaya overhead pabrik. Contohnya, ketika bikin meja, ketika bikin kursi, ketika bikin roti, ketika bikin tas, ketika bikin sepatu dan semuanya, pasti di sana ada bahan mentahnya. Bahan mentah sepatu apa? Oh, kulit. Bahan mentah sepatu apa? Kain kanvas. Bahan mentah roti apa? Tepung terigu. Bahan mentah kursi apa? Kayu misalnya, bahan dasarnya kayu. Kayu bisa, rotan bisa, besi bisa, atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu yang disebut sebagai bahan mentah. Nah, siapa yang mengerjakan? Yang mengerjakan adalah orang-orang yang ahli yang berkaitan dengan pembuatan itu. Roti berarti di sana harus ada chef. Kemudian kalau membuat tas, sepatu, berarti di sana adalah orang-orang yang bisa membuat tas dan sepatu. Begitu pula ketika kita melihat adanya kursi, adanya meja dan lain sebagainya, berarti di sana adalah ahli-ahli furniture. Nah, disitulah mereka itu yang disebut sebagai tenaga kerja langsung. Tapi kita tidak bisa lepas kalau hanya ada ada kayu, kemudian di sana ada tenaga kerja, bagaimana kayu itu bisa berubah bentuk menjadi kursi. Nah, kursi itu pasti membutuhkan yang lainnya. Apa yang dibutuhkan di sana? Yang dibutuhkan kursi di sana itu adalah perekatnya, agar kayu-kayu yang dipotong menjadi sebentuk kursi itu bisa merekat. Nah, merekatnya itulah yang dikatakan di sini membutuhkan lain-lain. Nah, lain-lain itulah yang dikatakan sebagai biaya overhead pabrik. Nah, apakah kemudian hanya membutuhkan perekat? Apakah hanya membutuhkan paku? Tidak, di sana pasti butuh cat, plitur, kemudian setelah itu di packing. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa ketika mengerjakan suatu produk, tenaga kerja langsung itu pasti harus selalu dikontrol, harus selalu dilihat
diawasi apakah produk yang dibuat sudah sesuai dengan yang dibuat plan oleh perusahaan di awal kan gitu. Nah disitulah kita jadi tahu bahwa ketika membuat anggaran di sana, ketika sudah sampai pada tahapan membuat anggaran produksi, berarti selanjutnya adalah membuat produknya. Nah disinilah hari ini kita akan bahas satu dulu, yaitu anggaran bahan mentah. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas anggaran tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Nah sekarang kenapa sih anggaran bahan mentah itu disusun? Kenapa ya harus ada? Nah di sana kita tahu bahwa ketika membuat produk itu tidak bisa lepas dari bahan mentah. Otomatis agar bahan mentah di sana itu bisa tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan, makanya disusun dulu berapa tingkat kebutuhan sehingga jumlah kebutuhan itu harus disediakan di awal. Nah untuk menyediakan kebutuhan berarti kan harus membeli. Nah membeli itu sebesar berapa? Nah sebesar berapa itulah makanya kita harus tahu tingkat kebutuhan. Kemudian ketika kita mau beli otomatis kita juga harus menyediakan sejumlah dana. Nah dana itulah yang harus kita prediksikan berapa besarnya. Kemudian kita juga harus menghitung ketika dana sudah ada, nanti biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk itu apa, atau yang dikatakan sebagai product costing. Nah sehingga itu semua nanti sebagai dasar untuk melakukan pengawasan bahan mentah. Seperti kita ketahui bahwa tujuan daripada penyusunan anggaran bahan mentah itu adalah untuk bisa mengetahui tingkat kebutuhan, berapa yang dibeli, berapa dana yang dibutuhkan, sehingga nanti cost producing-nya tadi kita ketahui. Nah, di sini ketika kita menyusun anggaran bahan mentah, otomatis step-stepnya tadi yang akan kita jadikan dasar menyusun anggaran bahan mentah. Berarti anggaran bahan mentah itu sendiri dimulai dari tingkat kebutuhan. Berapa yang dibutuhkan. Nah, yang dibutuhkan di sana sebesar berapa itulah yang disebut sebagai anggaran kebutuhan bahan mentah. Tapi di lain pihak tidak hanya kebutuhan saja. Setelah tahu tingkat kebutuhan berarti harus beli. Nah, pembelian itulah berapa yang akan dibeli bahan mentah dari dasar kebutuhan itulah yang dikatakan sebagai anggaran pembelian bahan mentah. Nah dari sana kemudian kita harus mengukur juga berarti berapa sih yang harus disediakan. Nah, berapa besar yang harus disediakan dasarnya adalah dari pembelian. Nah sehingga memunculkan yang ketiga yaitu anggaran pembelian anggaran persediaan bahan mentah. Dari sana ketika sudah kita susun di sana anggaran persediaan bahan mentah, berarti tahap yang terakhir dari anggaran bahan mentah itu sendiri adalah kita menyusun anggaran biaya bahan mentah yang habis digunakan dalam produksi. Jadi bahan mentah di sana yang habis digunakan dalam produksi berapa toh? Nah itu. Nah sekarang kita ketika menyusun anggaran bahan mentah di sana kebutuhannya berapa, kita harus tahu beberapa spesifikasi. Spesifikasinya apa, jenis barang jadinya apa sih, jenis bahan mentahnya apa, bagian-bagian yang dilalui dalam proses produksi itu apa, standar penggunaannya berapa, waktu penggunaannya berapa. Nah itu harus kita ketahui. Sementara standar penggunaan bahan mentah itu adalah komposisi. Jadi ketika kita menggunakan bahan mentah itu bikin roti, bikin es krim, bikin meja, bikin kursi, bikin baju, bikin semua produk yang akan kita produksi di sana itu harus tahu komposisi bahan mentah yang digunakan. Jadi misalnya bikin roti tart itu ukuran 20 cm gitu. Nah, di sana kebutuhan tepung terigunya berapa, menteganya berapa, gulanya berapa, coklatnya berapa dan lain sebagainya berapa. Nah, itulah yang dikatakan di sini kita membutuhkan kebutuhan bahan mentah. Nah, komposisi itulah yang dikatakan sebagai standar penggunaan. Jadi berapa banyak, tidak mungkin semua bahan mentah digunakan dalam jumlah yang sama. Contohnya misalnya bikin roti, nggak mungkin banyaknya tepung itu akan sebesar banyaknya mentega. Tepungnya 3 kilo, menteganya 3 kilo, garamnya 3 kilo, gulanya 3 kilo, kan nggak mungkin.
Pasti di sana akan ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, dan mungkin di sana ada yang sangat kecil digunakan tapi harus digunakan. Nah, seperti itu. Sehingga di sini memunculkan yang lainnya, yaitu adalah standar tadi, biar tidak terjadi di sana kerancuan atau hasil yang akhirnya nanti bisa kita peroleh dengan baik kan gitu standarnya. Jadi misalnya kita bikin roti tart ya standarnya seperti itu, taste-nya seperti itu. Meja apa? Oh, meja makan, meja belajar, meja tamu, meja apa itu yang digunakan untuk di ruang pasien di rumah sakit. Nah, itu pasti akan ada standar-standarnya. Nah, dari sanalah akan memunculkan tabel anggaran kebutuhan bahan mentah, di mana di sana ada kolom, yaitu kolom di sana menunjukkan periode. Kemudian di sana juga ada kolom yang menunjukkan bahan mentah yang digunakan. Kalau bahan mentahnya di sana 2, ya kita bikin 2 kolom bahan mentah X dan Y. Kalau 10 ya 10 dan seterusnya. Tapi di sana kemudian kita bagi lagi dalam masing-masing kolom yang ada di sini. Di sini ada kolom produksi, kemudian ada kolom standar penggunaan, ada kolom kebutuhan. Nah, kebutuhan ini kita isi asalnya angka besarnya produksi kali standar penggunaan. Jadi kebutuhan itu adalah berapa banyaknya yang diproduksi dan kali standar penggunaan. Tuh. Nah, kalau kita sudah menyusun di sana, otomatis kan kita akan berpikir ini kebutuhannya berapa ya. Nah, ketika tahu akan menentukan tingkat kebutuhan, berarti kita harus menghitung caranya. Nah, cara untuk menghitung tingkat kebutuhan itu ada 2. Yang pertama dengan apa yang dikatakan di sana sebagai perkiraan langsung. Perkiraan langsung itu biasanya bahasa umumnya itu adalah secara otodidak, karena kita biasa menggunakan, karena kita biasa melakukan. Misalnya bikin teh, minuman teh hangat, gula yang dibutuhkan berapa? Tergantung kecil besarnya gelas. Ketika gelasnya besar, otomatis gula yang dibutuhkan untuk menjadi manis lebih besar. Ketika gelasnya semakin kecil, berarti gulanya semakin sedikit. Nah, itu yang dikatakan perkiraan langsung. Tapi yang lainnya di sana kita juga bisa menggunakan standar. Jadi ketika kita lihat adanya berbagai macam kafe di sana, dia memixkan antara bahan baku kopi, susu dan lain sebagainya di sana itu dengan kombinasi apapun. Nah, kombinasi itulah yang nanti memunculkan di sana, yaitu adanya standar penggunaan bahan baku. Nah, disitulah akhirnya akan bisa dihitung sebenarnya berapa sih tingkat kebutuhan yang dibutuhkan dalam membuat produk. Nah, di sini ada contoh penggunaan standar bahan baku. Misalnya di sana ada sebuah PT-nya PT Gunung Kidul memproduksi 2 macam barang, yaitu A dan B, di mana menggunakan bahan mentah X dan Y. Nah, di sana ada rencana produksi, di mana rencana produksinya bulan Januari sampai dengan Juni. Kemudian di sana produk yang dibuat adalah A dan B dari Januari sampai dengan Juni, masing-masing sekian. Dan kemudian standar penggunaannya A dan B sekian. Nah, sehingga kita juga harus tahu berapa sih harga masing-masing. Nah, harga bahan mentah di sini dicantumkan masing-masing adalah kalau X-nya 50, Y-nya 60, Z-nya 70, sehingga akan disusun anggaran bahan mentah seperti ini. Produknya di sana A, produksinya 110, standar penggunaannya 2, berarti tingkat kebutuhannya 220. Kemudian bahan mentah Y, standar penggunaannya 3, tingkat kebutuhannya di sana produksinya 110, berarti 330. Kemudian bahan mentah Z di sini tingkat produksinya 110, kemudian standar penggunaannya 2, sehingga di sini tingkat kebutuhannya 220. Nah, seperti itu cara menghitung berapa tingkat kebutuhan, kemudian itulah yang kita susun sebagai anggaran kebutuhan bahan mentah. Dari anggaran kebutuhan bahan mentah, akhirnya kita harus beli. Yang dibutuhkan itu 220 unit, yang dibutuhkan 330 unit, yang dibeli berapa? Nah, disitulah kita membutuhkan cara agar kita ketika membeli produk itu tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu sedikit. Nah, di sini ada
alat yang bisa digunakan untuk memprediksi berapa tingkat pembelian yang paling ekonomis atau yang disebut sebagai economic order quantity. Nah, di sana economic order quantity itu variabel-variabel yang dibutuhkan di sana adalah bahan mentah, biaya pemesanan, kemudian biaya penyimpanan, dan di sana juga ada harga daripada masing-masing produk per unitnya. Nah, di sini ketika kita menghitung berapa tingkat pembelian yang paling ekonomis, EOQ economic order quantity-nya kita hitung dari dua sisi, secara unit dan secara rupiah. Nah, kalau secara unit di sana kita hitung dengan menggunakan akar 2RS dibagi PI. R-nya raw material, S-nya di sana adalah biaya pemesanan, P-nya adalah harga per unit, I-nya di sana adalah biaya penyimpanan tapi dinyatakan dalam satuan prosentase. Nah, sehingga nanti akan ketemu hasilnya di sana dalam satuan unit. Kemudian yang kedua itu adalah ketika kita mengukurnya dari sisi rupiah atau nominalnya. Beli 100 unit, uangnya berapa? Nah, itulah yang disebut economic order quantity by price. Nah, sehingga di sini rumusnya kurang lebih agak sama, tetapi karena di sana membutuhkan rupiah, berarti nanti P kali I-nya kita gantikan menjadi C. Nah, sehingga akar 2RS dibagi C per unit. Nah, sehingga akan memunculkan RS-nya di sana EOQ-nya di sana dalam satuan rupiah. Nah, ini adalah untuk pembelian bahan mentah. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah PT Adinda memperkirakan kebutuhan bahan mentah selama tahun 2000 sebanyak 100.000 kg. Setiap kali pesan dikeluarkan biaya sebesar Rp50 sebagai biaya perangko. Jadi ini biaya pesannya. Kemudian harga per kilogram bahan mentah adalah Rp20. Biaya penyimpanan sebesar 50% dari persediaan rata-rata. Kemudian selain itu diketahui pula biaya penyimpanan setiap kilogram bahan mentah sebesar Rp10. Nah, bagaimana menghitung EOQ-nya? Nah, di sini langsung kita masukkan karena tadi akar 2RS, R-nya 1000, S-nya di sana 50, kemudian P kali I, P-nya price 20, I-nya biaya simpannya tadi adalah 0,5 sehingga hasilnya adalah 100 kg. Nah, sekarang tahapan kita semua di sini bukan hanya menghitung. Teman-teman sudah pada tahapan ketika menghitung angka sudah ada, angka itu diapakan kan gitu. Nah, disinilah kita harus tahu bahwa 100 itu 100 kg di sini maksudnya adalah perusahaan ketika membeli bahan mentah tersebut jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nah, terlalu besarnya berapa? Tidak batasannya di sana ada batasan minimal. Nah, sebenarnya EOQ itu adalah untuk menyusun batasan minimal produk yang harus dibeli. Nah, sehingga ketika ada data atau kita sudah menghitung di sana ternyata ketemu 100 kg, berarti minimal pembelian yang dilakukan perusahaan adalah 100 kg. Berarti tidak boleh kurang dari 100 kg. Jika lebihlah, tapi jangan terlalu banyak sekali. Ukuran banyak sekali di sini adalah ketika sudah tahu di sana yang dibutuhkan kurang lebih 100, ya jangan membeli 190. Mungkin untuk cadangan 120, 130 itu masih normal. Tapi ketika kita butuhnya 100, membelinya 200, terlalu banyak yang sisa yang harus disimpan. Karena produk yang disimpan akan memunculkan biaya penyimpanan. Jadi bukan tidak memunculkan, kenapa kok nggak boleh beli terlalu banyak? Alasannya adalah karena nanti akan memunculkan biaya penyimpanan yang semakin besar. Nah, itu ya. Oke, nanti kita lanjutkan lagi untuk 2, 3 dan 4 berikutnya bagaimana menyusun anggaran bahan mentah. Terima kasih. Assalamualaikum.